Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan kami Kurmek Repair ya, di channel yang membahas tentang servisan semua gadget Apple. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu iMac 21 inch keluaran tahun 2015. Ini info dari usernya, iMac ini tiba-tiba lagi dipakai mati. Entah kenapa ya, pokoknya lagi dipakai tiba-tiba saja mati. Dan coba dihidupin lagi, colok pasang kabel powernya juga tetap sama, nggak bisa hidup. Dibawalah kemari. Kalau diagnosa kita sih kemungkinan besar ada masalah dari power supply-nya. Kenapa kita diagnosa power supply? Karena kondisinya iMac ini lagi terpakai dengan kondisi tercolok listrik ya. Jadi bisa kemungkinan ada korslet dari lonjakan listrik yang menyebabkan si power supply-nya mati. Jadi iMac-nya pun nggak bisa dihidupkan kembali. Dan sekarang ini kita mau bongkar dulu untuk iMac-nya ya. Dan seperti biasa, untuk membongkar iMac yang model tipis begini, kita membutuhkan alat bongkar ya. Untuk melepaskan LCD-nya, ini alat khusus untuk melepaskan lem yang ada di LCD iMac-nya. Jadi kita bisa membuka LCD iMac tersebut menggunakan alat bantuan ini. Teman-teman bisa mencari alat ini kok di online, banyak tersedia ya. Dia bentuknya ada buletannya, itu bisa diputer-puter. Jadi bulatan tersebut kita masukin di antara sela-sela antara LCD dan juga bodi iMac-nya. Lalu kita seset aja keliling sampai lem-lemnya ini rontok ya, sampai udah nggak terlalu nempel. Barulah kita bisa melepaskan LCD-nya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, pelan-pelan kita lepaskan LCD-nya. Lalu jangan langsung ditarik karena LCD ini masih terpasang dengan kabel fleksibelnya. Itu masih menempel ke logic board. Jadi kita juga harus lepaskan logic board terlebih dahulu. Bila fleksibel sudah terlepas dari logic boardnya, kita tarik pelan-pelan. Ini biasanya tinggal yang bagian bawah menempel lemnya, jadi kita gunakan lagi alat bantuan atau kita lepaskan saja, tarik lemnya dari bagian bawah itu yang masih menempel juga bisa. Tergantung bagaimana teknik teman-teman saja ya dalam mensiasati caranya ini. Kalau saya sih ditarik saja tuh, teman-teman bisa lihat ya, double tipnya itu kita tarik aja secara manual kanan dan kiri sampai tidak ada lagi double tip yang menempel. Barulah kita lepas LCD-nya pelan-pelan. Hati-hati, ini LCD-nya cukup berat, jangan asal tarik, takutnya jatuh, kepleset, malah LCD-nya bisa pecah. Ya, tahap selanjutnya sekarang kita masuk kepada pembongkaran power supply. Jadi kita bongkar terlebih dahulu power supply lamanya agar kita bisa memasangkan dengan power supply yang baru. Di sini teman-teman bisa melihat perbandingan antara power supply yang lama dengan power supply yang baru ya. Yang di sebelah kiri ini power supply yang lama, dan yang sebelah kanan ini yang saya pegang adalah power supply baru yang akan kita pasangkan ke iMac-nya. Pastikan ketika melakukan pemasangan kembali power supply barunya dipasang dengan pas dan tepat ya teman-teman. Karena kalau nggak pas nanti susah masukin bautnya juga susah, masang kabel-kabel lainnya juga nanti akan nggak pas ketemunya. Jadi harus dipastikan presisi untuk pemasangannya. Kalau sudah presisi, baru kita bisa memasukkan keempat bautnya lagi untuk mengencangkan si power supply tersebut. Lanjut, sekarang kita mau ngetes iMac-nya. Karena ini baru ngetes dulu, jadi LCD-nya nggak langsung kita tempel ya. Tidak tempel dengan lem, tapi kita kaitkan dulu dia dengan fleksibelnya, lalu kita tahan menggunakan solasi. Tujuannya biar apa? Biar kalau nanti ada sesuatu yang kurang-kurang, kita masih gampang untuk membongkarnya. Jadi ingat ya, ini kita tahap pengetesan dulu teman-teman. Selalu biasakan seperti itu.
Kalau habis diganti apa, kita tes terlebih dahulu. Sudah dipastikan benar, baru kita rapihin, kita rapetin lagi. Alhamdulillah nih iMac-nya udah bisa hidup lagi. Kita tes ya, mudah-mudahan lancar bisa masuk ke dalam sistemnya. Dan ternyata berhasil nyala dengan normal. Ini dia penampakan iMac-nya. Oke, lanjut yuk kita masuk ke tahap perapihan. Dan sekarang kita masuk kepada tahap akhir. Tahap akhir ini berarti kita sudah masuk kepada tahap perapihan iMac ya. Dan untuk yang dirapikan ini berarti kita akan memasangkan LCD-nya menggunakan double tip khusus iMac yang baru. Ingat ya, harus menggunakan double tip khusus iMac dan yang baru. Jangan asal-asalan memasangnya karena nanti bisa membahayakan dari LCD-nya sendiri. Takutnya kalau kita asal-asal menggunakan double tipnya, itu nanti bisa membuat si LCD-nya lepas dari body iMac-nya. Malah bisa bikin jadi LCD-nya pecah. Nah, dan sebelum kita masuk kepada tahap pemasangan double tip yang baru, kita harus memastikan bahwa bodinya ini sudah bersih dari double tip yang lama. Jadi pastikan tidak ada lagi double tip lama yang tersisa menempel di body iMac maupun juga nanti di LCD iMac-nya. Jadi harus bersih di kedua sisinya. Kalau sudah bersih di kedua sisinya, baru kita bisa lanjut kepada tahap pemasangan double tip yang baru. Untuk tahap pemasangan double tip yang baru ini, teman-teman harus memperhatikan ya, tidak bisa sembarangan pasang aja. Karena double tip iMac ini dia ada bagiannya masing-masing. Jadi teman-teman harus menyesuaikan antara double tip dengan bagian yang teman-teman tempel agar nanti kerapatannya juga bisa sempurna. Dan bila semua double tip sudah terpasang, maka kita lanjut kepada tahap terakhir yaitu pemasangan LCD. Ini teman-teman harus diperhatikan ya. Yang pertama pastikan LCD-nya sudah bersih dari bekas-bekas atau sisa-sisa double tip yang lama. Jika masih ada, harap dibersihkan terlebih dahulu agar bisa menempel dengan sempurna. Setelah itu, masuk kepada pemasangan. Pastikan terpasang tepat di tengah-tengah ya. Jadi jangan sampai miring ke kiri atau miring ke kanan LCD-nya. Itu saja yang harus diperhatikan. Terima kasih sudah mengikuti channel kami.